I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini dengan Mbak yang kemarin hubungi saya ya? Iya Bu. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Seperti yang kemarin Mbak bicarakan di telepon, itu kira-kira ada apa ya Mbak? Jadi begini Bu, saya itu sebenarnya kemarin menghubungi Ibu ingin melakukan proses konseling Bu. Apakah sebelumnya Mbak sudah melakukan proses konseling? Belum Bu, baru pertama kali ini. Kalau begitu, saya akan menjelaskan konseling adalah proses pemberian bantuan permasalahan individu dalam menyelesaikannya. Di sini saya akan mengarahkan dan nantinya keputusannya ada pada dalam diri Mbak sendiri ya. Iya Bu. Kamu santai saja ya sama saya, tidak usah cemas. Oke Bu. Tapi Bu, saya masih merasa cemas. Takut nanti kalau saya cerita bisa sampai kemana-mana. Oke Mbak, nggak perlu takut, nanti saya akan menjaga rahasia ini. Jadi Mbak bebas mau cerita segala pun apapun yang ada pada diri Mbak. Oh begitu ya Bu. Apakah sudah siap? Iya saya siap Bu. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Jadi saya itu merasa sedih, merasa cemas karena saya itu dijauhi teman-teman saya Bu. Oh jadi kamu sedih karena dijauhi teman-teman kamu. Betul Bu, saya dijauhi teman-teman saya karena saya itu sikap saya mudah marah dan menyinggung perasaan orang lain. Oh begitu ya ceritanya Mbak. Iya Bu. Perilaku seperti apa sih yang Mbak lakukan? Jadi ketika saya kumpul gitu ya Bu, terus saya itu sibuk sendiri, tiba-tiba teman saya tidak sengaja menginjak kaki saya Bu. Tiba-tiba saya marah dan langsung mengatai teman saya, jadi dia tersinggung Bu. Oh begitu, jadi kamu ini mudah marah pada hal-hal kecil atau sepele ya? Iya Bu. Iya Bu, selain itu juga saya merasa masalah kepribadian saya masih sering meninggalkan sholat wajib Bu. Apakah Ibu berpengaruh juga? Baiklah kalau begitu, apa yang ingin Mbak capai dalam proses konseling ini? Yang saya capai yaitu Bu, dapat meredamkan dan mengendalikan emosi saya dan bisa menjaga lisan saya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan saya juga ingin capai yaitu ketika ada masalah saya tidak lagi menggunakan emosi Bu. Bagus, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Apakah sudah menemukan apa yang akan kamu lakukan Mbak Ratna? Belum Bu, jadi ketika saya nanti tidak menunjukkan reaksi sikap itu, saya takut nanti teman saya itu masih merendahkan saya Bu. Nah, kan Mbak belum pernah mencobanya. Kalau belum mencobanya, bagaimana Mbak bisa tahu? Oh begitu ya Bu. Lalu saya harus lakukan apa ya Bu? Kira-kira? Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mengontrol emosi dalam diri kamu. Lalu bagaimana caranya saya agar bisa melakukannya Bu? Soalnya saya bingung harus bagaimana. Dan sebenarnya saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu juga karena saya sering melalaikan perintahnya.
Baiklah Mbak, kamu sudah mengetahui bahwa kita sebagai manusia itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Iya Bu. Kita mulai terapi ya, apakah sudah siap? Siap Bu. Nah, jadi di sini saya akan menyarankan kepada Mbak, kita melakukan psikoterapis yaitu sholat. Sholat itu membuat kita merasa lebih dekat pada Tuhan. Kemudian pola tidur juga dan bisa menguatkan diri kita sendiri dan orang lain. Mereka sadar bahwa Allah mampu memaafkan segala kesalahannya. Jadi proses memaafkan diri sendiri itu kesehatan emosional karena dapat membantu seseorang menyelesaikan perasaan yang merasa bersalah yang berperang di dalam dirinya sendiri. Masya Allah Bu, saya selama ini jadi merasa sangat bersalah karena lalai dan meninggalkan sholat Bu. Apa-apa Mbak, kita sebagai manusia itu memanglah ada kekurangan dan terkadang lalai. Terus saya harus bagaimana Bu, supaya saya bisa mengendalikan emosi saya? Baik, saya akan membantu Mbak. Coba sekarang tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan hingga 3 kali ya. Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lebih tenang. Oke, sekarang Mbak bayangkan ketika teman Mbak tidak sengaja menginjak kaki Mbak, apa yang akan Mbak katakan dengan tidak emosional? Iya, tidak apa-apa, lain kamu hati-hati ya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali. Sudah bisa mengontrol emosinya ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Lalu setelah ini apa yang dilakukan? Setelah ini saya akan mencoba mengontrol diri dan berperilaku berprasangka baik dan berusaha tidak meninggalkan sholat. Alhamdulillah ya, sudah mengetahui langkah yang akan dilakukan. Baik Bu. Kalau begitu kita tutup ya konselingnya hari ini. Terima kasih Bu, saya pamit pulang dulu. Wassalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.